Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang SIM, yaitu yang untuk bab kedua, berjudul Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Di sistem ini kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama, ada perusahaan dan lingkungannya. Di dalam perusahaan memiliki berbagai macam lingkungan, yaitu yang pertama, dalam hal aliran sumber daya fisik, yaitu berupa pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Lalu yang kedua yaitu ada aliran sumber daya virtual berupa data, informasi, dan informasi dalam bentuk sebuah keputusan di dalam sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga ada mekanisme pengendalian perusahaan berupa standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu manajemen perusahaan, dan yang terakhir yaitu pemrosesan informasi yang akan mengubah data menjadi sebuah informasi. Lalu yang keempat ada lingkaran umpan balik, yaitu data dikumpulkan ke dalam sebuah perusahaan, kemudian akan dilakukan pemrosesan informasi yang akan menghasilkan informasi, dan informasi tersebut akan diberikan kepada manajer untuk melakukan sebuah keputusan. Selanjutnya ada unsur-unsur lingkungan, yaitu yang pertama ada pemasok, yang kedua ada pelanggan, kemudian ada serikat pekerja, komunitas keuangan, pemegang saham dan pemilik, pesaing, pemerintah, dan komunitas global. Selain itu, juga terdapat aliran sumber daya lingkungan. Terdapat dua macam, yaitu aliran yang umum terjadi dan aliran yang jarang terjadi. Untuk aliran yang umum terjadi, ada aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan yang terakhir yaitu aliran bahan baku dari pemasok. Kemudian untuk aliran yang jarang terjadi, terdapat aliran uang dari pemerintah, seperti bantuan, kemudian ada aliran bahan baku kepada pemasok, dan yang terakhir yaitu aliran pegawai kepada pesaing. Maksud di sini yaitu karyawan yang dibajak oleh perusahaan lain untuk masuk ke perusahaannya. Subbab selanjutnya yaitu mengelola sumber daya fisik. Di dalamnya terdapat rantai pasokan. Rantai pasokan adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan, dan selanjutnya hasilnya akan diberikan kepada pelanggan. Kemudian di dalam rantai pasokan juga harus melakukan pengelolaan. Pengelolaan ini disebut sebagai manajemen rantai pasokan yang dilakukan untuk memastikan bahwa aliran terjadi dengan cara yang tepat dan efisien. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yang biasa disebut competitive advantage, yaitu mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Di dalam keunggulan kompetitif terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, rantai nilai Porter, yaitu yang di dalamnya menganggap bahwa sebuah perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif harus melalui dua aktivitas nilai, yaitu aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung. Kemudian yang kedua, yaitu memperluas ruang lingkup rantai nilai dengan cara mengaitkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain. Perusahaan yang ikut berpartisipasi disebut sebagai sekutu bisnis. Selain itu, perusahaan juga dapat mengaitkan rantai nilainya dengan rantai nilai para anggota, jalur distribusinya, sehingga disebut sebagai suatu sistem nilai. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Terdapat 3 macam, yaitu keunggulan strategis, keunggulan taktis, maupun keunggulan operasional. Keunggulan strategis merupakan keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Kemudian keunggulan taktis yaitu di mana perusahaan tersebut mengimplementasikan strateginya dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Kemudian yang terakhir yaitu keunggulan operasional di mana keunggulan ini berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Selanjutnya adalah tantangan dari pesaing global. Perusahaan multinasional merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, lintas pasar, lintas negara, dan budaya. Sehingga kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional berupa informasi yang
dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan jumlah informasi ini telah dimiliki oleh organisasi. MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat di dalam lingkungannya, seperti informasi tersebut. Untuk menghadapi tantangan-tantangan global, dibutuhkan sebuah koordinasi. Koordinasi adalah sebuah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar global. Keuntungannya yaitu yang pertama, fleksibilitas dalam respons pesaing. Yang kedua, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar. Kemudian, yang ketiga, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Yang keempat, kemampuan untuk merespons sebuah perubahan yang terjadi di suatu negara. Yang kelima, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit negara. Lalu, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan tersebut. Sistem informasi global adalah suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Kendala yang perlu diatasi yaitu kendala-kendala politis suatu negara, kemudian rintangan budaya dan komunikasi, lalu masalah-masalah teknologi yang biasanya berbeda antar negara, kemudian yang terakhir yaitu kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan merupakan aktivitas mengakuisisi data, memproses data, menjadikan informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Kemudian, sumber daya informasi perusahaan yaitu berasal dari piranti keras komputer, piranti lunak komputer, spesialis komputer, pengguna informasi, database, dan fasilitas. Di dalam manajemen pengetahuan juga terdapat dimensi informasi, yaitu ada 4. Yang pertama relevansi, yang kedua akurasi, yang ketiga ketepatan waktu, dan yang terakhir yaitu kelengkapan dimensi informasi. Sistem manajemen pengetahuan berubah-ubah sehingga perusahaan harus dapat mengelola sistem tersebut dengan 2 cara, yaitu yang pertama sistem informasi warisan, yang merupakan sistem informasi awal serta piranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Dan cara yang kedua yaitu dengan manajemen gambar, yaitu berupa foto digital dari cetakan yang dapat disimpan sebagai file komputer yang kemudian dapat dijadikan sebagai referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Kemudian ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Siapa yang melakukannya? Yaitu CEO, CAO, dan CTO. Mereka adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi yang memposisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital di dalam struktur organisasi perusahaan dengan melaksanakan saran-saran berikut, yaitu yang pertama, ada meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis, kemudian fokus pada perbaikan proses bisnis, membangun kredibilitas dengan memberikan jasa IS yang dapat diandalkan, kemudian secara aktif mencari kemitraan dengan unit bisnis dan manajemen lini, menjelaskan biaya-biaya IS dalam istilah bisnis, dan yang terakhir terbuka untuk ide-ide yang berasal dari luar bidang IS. Kemudian yaitu rencana strategis untuk area-area bisnis. Hal ini dilakukan karena para eksekutif melihat adanya kebutuhan bagi masing-masing area bisnis untuk mengembangkan rencana strategisnya. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan SPIR, yaitu pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Kandungan inti rencana strategis sumber daya informasi terdapat 2 topik inti yang hendaknya terdapat di setiap rencana, yaitu yang pertama, sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode warisan dicakup oleh rencana. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Sekian dari saya. Kita akan bertemu di video selanjutnya.